Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, TNI berkonsultasi dengan kepolisian terkait dengan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator Ferry Irwandi. Di sisi lain, putusan MK nomor 105 tahun 2024 pemirsa menyatakan tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat dilaporkan oleh seseorang secara pribadi, bukan institusi. Konten kreator Ferry Irwandi terancam dipidanakan oleh Satuan Cyber TNI ke polisi. TNI menduga ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ferry. Mulanya Satuan Cyber TNI menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin 8 September silam. Komandan Satuan Cyber TNI Brigjen Juwintah Ombo Sembiring menyebut dari hasil patroli cyber, diduga ada unsur tindak pidana yang melibatkan Ferry, sehingga pihaknya berkonsultasi dengan polisi. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Selanjutnya, sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Ferry Irwandi melalui akun Instagramnya menanggapi tudingan TNI. Ferry mengatakan siap menghadapi proses hukum jika nantinya dilaporkan. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama. Pada Selasa 9 September, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Vian Yunus mengatakan Dansat Cyber TNI melakukan konsultasi terkait Ferry Irwandi atas pencemaran nama baik terhadap institusi. Dalam konsultasi dibahas putusan Mahkamah Konstitusi soal institusi yang tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik, melainkan harus dilakukan perorangan. Nomor yang diadukan oleh pihak itu apa sih sebetulnya? Kan itu maksudnya kalau tidak ada pencemaran nama baik, terhadap institusi atau terhadap perorangan institusi. Soalnya kalau sedikit aja institusi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan upaya Satuan Cyber TNI mencari tindak pidana Ferry Irwandi menyimpang dari fungsi pokok tentara untuk menjaga pertahanan negara. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menghormati langkah TNI karena merupakan hak dan otoritas institusi. Dev mengingatkan agar proses yang berjalan harus sesuai dengan koridor hukum. Itu adalah hak dan otoritasnya mereka. Nah, sekarang tinggal bagaimana aparat hukum menerima dan memproses. Bila mana memang ini sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka itu bisa dilanjutkan. Akan tapi saya dengar katanya tidak bisa. Nah, berarti ya sudah ada penjelasan. Nah, sekarang kembali lagi kepada para aparatur ini untuk bisa bertindak sesuai dengan koridor hukum yang kita miliki. Pada Rabu 10 September, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah mengatakan TNI berkonsultasi dengan polisi.
Dari hasil konsultasi, Brigjen Freddy juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2024 seperti yang disampaikan pihak kepolisian. Putusan MK menyebut institusi tidak dapat melaporkan terkait pencemaran nama baik. Namun menurut Freddy, TNI terus berkonsultasi dengan polisi. Kalau dilihat dari seperti yang disampaikan oleh Polda Metro bahwa sesuai dengan keputusan MK ya, nomor 105 tahun 2024 itu memang institusi tidak bisa melaporkan terkait pencemaran nama baik. Ya, tapi sifatnya kita konsultasi dan sampai dengan saat ini pun kita masih berkoordinasi terus langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan, kita ambil ya terkait dengan tindakan saudara F ini. Pada Kamis 11 September, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik. Yusril menyinggung putusan MK yang mengatakan institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik. Meski demikian, Yusril mempersilahkan jika ingin menempuh hukum lain di luar dari dugaan pidana pencemaran nama baik. Saya kira polisi sudah memberikan satu jawaban. Ada TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian. Apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban? Tapi sudah dijawab oleh pihak kepolisian berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu, dan kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik saja, karena pencemaran nama baik itu kasusnya adalah individu. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik upaya Dansat Mabes TNI mencari dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi. Koalisi menilai rencana pelaporan terhadap Ferry Irwandi mengesankan upaya intervensi hukum dan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan